Di jalur pendakian Gunung Cermai, Arunika menikmati pemandangan dengan tenang, sementara Lisara menatap langit dengan wajah sendu. Suara burung dan desiran angin menemani setiap langkah mereka, masing-masing hanyut dalam lamunan pribadi. Di jalur pendakian sempit Gunung Cermai, Arunika dan Lisara bertemu. Arunika bertanya, "Halo, pendaki solo juga?" Lisara menjawab, "Iya, sepertinya kita satu jalur." Arunika mengulurkan tangannya dan berkata, "Lisara, boleh kenalan?" Lisara menjabatnya dan berkata, "Lisara." Saat Arunika dan Lisara berjalan di sepanjang jalan setapak, mereka berbagi makanan dan cerita, diselimuti kabut yang menenangkan. Lisara mengungkapkan keterbukaan yang jarang terjadi. "Saya biasanya tidak nyaman berbicara dengan orang baru, tapi kamu berbeda." Arunika menjawab dengan bijaksana, "Mungkin karena kita berdua menyukai kesunyian. Hanya saja, kali ini kesunyian itu bisa dibagi." Api unggun berderak di bawah langit malam yang luas, saat Arunika dan Lisara menemukan kedamaian dan kehangatan dalam kebersamaan satu sama lain. Arunika bertanya, suaranya lembut, "Kamu percaya takdir, Lis?" Lisara menjawab, pandangannya jauh namun pasti, "Aku percaya, gunung ini mempertemukan kita bukan cuma kebetulan." Mata Arunika bertemu dengan mata Lisara saat ia mengaku, "Aku juga. Mungkin puncak yang kucari selama ini bukan gunung, tapi kamu." Matahari terbit dan kabut surut menampakkan Arunika dan Lisara di puncak Gunung Cermai. Lisara berbisik, suaranya bernada ketakutan. "Aku takut untuk turun, bukan karena jalannya, tapi karena perasaan ini akan menghilang." Arunika menjawab dengan lembut, "Jika kamu mau, kita bisa turun bersama-sama dan memulai perjalanan baru di dunia nyata." Arunika dan Lisara turun dari Gunung Cermai, tawa mereka bergema melalui hutan. Mereka berbagi minuman dan bertukar pandang, menikmati keindahan hutan. Tawa mereka berpadu dengan gemerisik daun, menciptakan simfoni kegembiraan. Arunika dan Lisara kembali ke perkemahan, perjalanan mereka terukir dalam langkah-langkah lelah mereka. Tangan mereka saling menemukan, sebuah janji diam-diam tentang persatuan dan dukungan bersama. Mereka tersenyum, mata mereka mencerminkan kesiapan bersama untuk menaklukkan dunia. Arunika dan Lisara bertukar nomor WhatsApp. Mereka berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu suara notifikasi WhatsApp berbunyi. Obrolan ringan pun mulai terasa seru. Gunung selesai didaki, tapi benih rasa yang tumbuh di puncak belum berhenti berbunga. "Lisara, lucu ya. Setiap kali lihat langit sore, aku ingat kamu." "Arunika, langitnya kita berdua. Kapan bisa lihat bareng lagi?" Lalu mereka memutuskan untuk mengobrol di sebuah tempat. Mereka bertemu di kedai kopi. Lisara tampil anggun namun tetap sederhana. Arunika datang dengan kamera menggantung seperti biasa. Arunika tersenyum, "Aku suka lihat kamu di dunia nyata, tapi di mataku, kamu tetap gadis langit." Lisara menunduk malu, "Aku takut di sini semua lebih rumit dari di gunung." Arunika, "Serius, kalau kita tetap saling genggam, kita bisa lewati apapun." Mereka saling mengenal lebih dalam. Lisara diajak Arunika ke komunitas pendaki, sementara Arunika menemani Lisara ke toko buku dan ruang diskusi senyap. Di antara dua dunia yang berbeda, mereka saling belajar mencintai tanpa mengubah diri, tapi saling melengkapi. Lisara tertawa pelan, "Aku nggak nyangka, naik gunung bisa bawa aku ke dunia yang ramai, tapi hangat." Arunika sibuk mempersiapkan ekspedisi gunung jauh. Komunikasi mulai jarang. Lisara mulai merasa kehilangan. Lisara membaca pesan WhatsApp yang dia tulis tapi tak pernah kirim. "Kadang aku merasa kamu mencintai gunung lebih dari aku. Aku bukan puncak yang kau cari. Aku cuma lembah yang kau lewati." Lisara menangis sendiri, duduk di tempat favorit mereka di taman kota. Arunika kembali dari ekspedisi dan langsung mencari Lisara. Hujan turun, dia menemukannya di taman. "Arunika, basah kuyup, kamu benar. Aku terlalu lama mencari puncak, sampai lupa. Yang paling penting adalah orang yang menemaniku mendaki." Lisara dengan suara gemetar, "Aku bukan pendaki, aku cuma ingin jadi tempatmu kembali." Arunika menangis, memeluknya. "Kamu bukan tempat kembali, Lis. Kamu adalah tujuan itu sendiri." Beberapa waktu kemudian, Arunika dan Lisara mendaki bersama lagi, bukan ke gunung yang tinggi, tapi ke bukit kecil di tepi kota. Mereka mendirikan tenda, memasak, tertawa. Mereka tak lagi mencari puncak, karena cinta sejati bukan tentang ketinggian, tapi tentang kebersamaan di setiap langkah naik atau turun. Cerita pun tamat.